19 ayat 11 sampai 21, dan dengan segera dilanjutkan dengan masa milenium. Rangkaiannya menunjukkan bahwa milenium mulai apabila Kristus kembali. Jadi milenium itu 1000 tahun, dan sebelum terjadi peristiwa 1000 tahun itu menunjukkan bahwa milenium mulai apabila Kristus kembali. Berarti ini menyangkut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, saudara-saudariku. Jadi ini kalau kita membahas dari Alkitab kita, secara khusus kita yang sudah mengakui bahwa wahyu adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah melalui Yohanes, dan ini menjadi persiapan bagi umat-umat Tuhan yang akan menyongsong dan segera melihat kedatangan Yesus Kristus datang di awan-awan. Itu sedikit. Banyak orang mengatakan begini, apakah kita bisa yakin masa damai itu akan terjadi suatu hari nanti? Masa 1000 tahun yang menakjubkan yang akan dimulai pada waktu kedatangan juru selamat yang kedua kali. Ya, banyak orang mengambil kesimpulan di beberapa literatur dan peristiwa, dan saya akan tambahkan malam ini dari pengalaman-pengalaman yang sering membahas kitab Wahyu, secara khusus kitab Wahyu pasal 20. Peristiwa-peristiwa apa yang mereka alami, saudari-saudariku. Iblis tidak mau kita mengetahui hal ini. Masa di penjaranya selama 1000 tahun, sebab hal itu akan mengekspos sifat-sifat yang asli, sifat dari setan itu sendiri. Malah setan telah membuat sebuah ajaran palsu tentang masa 1000 tahun untuk menjerat kita. Saat ini kita akan mempelajari tentang fakta yang mengagumkan dari Alkitab tentang masa 1000 tahun yang segera akan datang. Soon and very soon. Kalau kita lihat skema atau bagian dari kata milenium itu, berarti itu dimulai starting from kebangkitan, resurrection, kebangkitan pertama, yaitu nanti waktu Yesus datang kali yang kedua, ada kebangkitan yang pertama. Dalam buku Wahyu, kitab Wahyu pasal 20 ini, teman-teman. Dan itu akan berakhir datang kembali kebangkitan kedua. Jadi waktu setelah 1000 tahun itu berakhir, kemudian Yesus bersama umat tebusan, kedatangan kedua, kemudian di akhir dari 1000 tahun itu kota kudus diturunkan. Kalau tadi kedatangan kedua itu kebangkitan yang pertama, dalam skop atau dalam perikop buku Wahyu pasal 20. Ini sedikit bagan atau skema yang boleh kita lihat secara sederhana, teman-teman. Saya mau katakan di sini sedikit, ini yang perlu, karena adik-adik adalah seorang yang suka mendalami dan suka membaca. Yang saya takutkan akan terikut satu pemahaman yang menyangkut buku kitab Wahyu, secara khusus buku Wahyu pasal 20 ini. Karena banyak isu tentang kitab Wahyu ini, ya. Walaupun saya tidak bisa share di sini secara keseluruhan atau menjelaskan secara detail karena mengingat waktu, dan nanti kita boleh tanya jawab lebih banyak. Yang pasti isu milenium terikat erat dengan pertanyaan tentang penafsiran kitab Wahyu. Ada grup yang disebutkan grup amilenialis, ya. Apa itu ajarannya? Adalah amilenialis ini memberikan ajaran atau pemahaman yang meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak ada. Bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir melalui pemerintahan Kristus dari sorga. Kemudian pesan-pesan Alkitab kita ini surang kasih bahwa menyebutkan karya pelayanan gereja dan pekerjaan Roh Kudus, ya, itu yang disebut kerajaan sekarang ini. Jadi bagi seseorang yang percaya akan ada kerajaan 1000 tahun yang real, yang nyata secara fisik di kemudian hari, bagi penganut milenialis ini disebut konyol, karena mereka tidak percaya tidak meyakini bahwa ada kerajaan 1000 tahun itu. Dan itu mereka secara simbolisme, ya. Lalu kitab ini secara kurang harfiah atau harfiah yang dimaksud atau literal adalah arti yang sesungguhnya, nyata atau benar-benar terjadi. Jadi mereka tidak mengaku itu. Saya mau cerita sedikit kesaksian saya. Saya waktu mengambil S3 saya, menyelesaikan sarjana doktoral saya, kebetulan saya tidak kuliah di sekolah Advent, ya. Sebagaimana adik-adik kebanyakan juga yang ikut dalam
dalam program pembelajaran kitab Wahyu melalui Zoom ini, keluarga Advent Mahasiswa Yogyakarta. Waktu saya mengambil, ada salah satu profesor kami yang datang dari Amerika. Dia membahas milenial ini, ya, sebenarnya tentang surga, tapi pada akhirnya dia singgung sedikit tentang surga. Karena mereka tidak percaya milenial, kerajaan 1000 tahun, mereka tidak percaya surga. Waktu kami mengambil kelas itu ada sekitar 100 orang dari semua denominasi yang ada di Indonesia, teman-teman. Bahkan itu petinggi-petinggi denominasi tersebut, lembaga tersebut, ketua sinodenya, bahkan eforusnya, dan bahkan orang-orang yang berpengaruh di denominasi mereka. Dalam kelas itu kami ada 4 orang Advent untuk mendefense, karena Profesor Rebecca yang ini mengatakan bahwa tidak ada surga itu. Ya. Lalu waktu kami berdiri mendefense, saudara tahu apa yang terjadi? Hampir semua mahasiswa yang duduk mengikuti kelas Rebecca yang ini, kami diteriakin, hari gini masih percaya surga. Bayangkan seorang kasih. Itu petinggi-petinggi gereja loh, petinggi yang mengajarkan bahwa kepada umat bahwa kualitas Alkitab itu sebenarnya kan harus dihadirkan dan diberikan secara utuh. Tetapi kami sungguh heran. Kami defense, ya mereka katakan, hari gini masih percaya surga, apa kata dunia. Dan memang kebanyakan denominasi sekarang ini di dunia ini tidak percaya akan adanya kerajaan surga. Bahkan peristiwa 1000 tahun ini. Itu sebabnya kalau teman-teman mengikuti okumene atau bahkan pergi studi perbandingan, karena kami beberapa kali mengadakan studi perbandingan, dan bahkan saya waktu kecil saya itu sampai remaja-remaja kami adalah bukan menistakan atau menjelekkan, orang tua saya, ibu dan ayah saya adalah Katolik. Dan saya tamat dari HKBP, SMU saya tamat HKBP Pusat Tarutung. Jadi mengapa saya berani saksikan sedikit dalam materi ini? Oleh karena selama saya di sana jarang diungkapkan, diceritakan, dikhotbahkan, diajarkan tentang milenial, bahkan surga, bahkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jarang. Walaupun ada di waktu kami HKBP ada itu Minggu Advent, ya Minggu Advent itu ada, tapi dalam secara keseluruhan tidak mengarah akan datang Yesus Kristus kali yang kedua, mengakhiri semua pertandingan di dunia ini dan membawa umat tebusan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak konsep itu, konsep Minggu Advent dalam Protestan itu mereka percaya bahwa Yesus telah lahir. Itu secara keseluruhan. Jadi bayangkan mengapa saya singgung sedikit dalam materi ini, begitu banyak teori dan pemahaman konsep yang diyakini orang di dunia ini, bahkan walaupun Nasrani tidak menerima ini secara harfiah atau secara nyata. Ini hanya simbol. Jadi ini yang perlu kita antisipasi, teman-teman semua, sebagai para pelajar, karena kita bisa searching dan pelajari. Pandangan satanik, kalau kita belajar dari dahulu tentang wahyu ini, saya hanya masukkan dalam materi ini, tentang ini karena banyak pandangan-pandangan, baik pandangan ilahi, yang pasti dari sudut pandang ilahi, buku Wahyu adalah merupakan anugerah Allah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Mengapa? Oleh karena kita mengerti asal muasal kita, dari mana kita datang, mengapa kita ada di sini, dan setelah ini kemana kita akan pergi. Konsep ini kita tahu dengan jelas karena kita memiliki Alkitab, dan bahkan buku Wahyu yang menjadi buku terakhir dalam pewahyuan yang kita dapat arti dengan baik, secara khusus dijelaskan di dalam Gereja Masyarakat ke-7, saya boleh katakan, bukan karena saya penganut atau anggota Gereja Masyarakat ke-7. Bila mana adik-adik kemudian atau saudara-saudara menonton tayangan kami ini, kita perlu secara terbuka, bahkan secara jujur untuk meneliti dengan baik. Jangan takut karena Alkitab ini bisa diungkapkan, semua. Bisa diungkapkan melalui iman, penyerahan, melalui doa yang sungguh-sungguh. Tuhan akan mengajari kita melalui kuasa Roh Kudus untuk mendapatkan makna rohani sehubungan perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan kita di dunia yang fana ini. Tetapi pandangan satanik secara konsisten negatif adanya.
tentang Wahyu pasal 20. Ya. Kalau pandangan satanik, bahkan apalagi gereja Satanic Church, ya, tidak akan mungkin percaya. Sedangkan mayoritas Kristen masih banyak tidak mengakui akan adanya kerajaan 1000 tahun. Jadi si iblis membenci halaman-halaman pertama Alkitab. Mengapa? Karena ini menyingkapkan bagaimana ia mendapatkan kendali atas planet kita. Dan halaman-halaman terakhir Alkitab dalam buku Wahyu yang menyingkapkan bagaimana ia akan kehilangan kendali itu. Jika setan dapat meyakinkan manusia bahwa kejadian digubah dari mitos-mitos mustahil dan wahyu dari misteri, tak tertembusi puaslah dia. Jadi itu sebabnya setan selalu menawarkan kepada kita, kepada manusia, di bawah kolong langit ini, teman-teman, para mahasiswa di sini, keluarga mahasiswa Advent Jakarta, setan berusaha keras untuk membuat ini sebagai mitos dan tidak akan mungkin itu terjadi. Itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi bagi orang yang mempercayainya itu orang-orang yang konyol. Orang-orang yang tidak memiliki pola pikir yang sehat. Tapi mereka justru kita disebutkan gila. Karena kita percaya akan konsep ini. Tapi saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang mendalami firman Allah dengan sungguh-sungguh, bahwa malam milenial dunia dan malam milenial sorga itu benar-benar terjadi. Karena mengapa? Ini dua sisi. Malam milenial dunia kan dia dalam skop sunyi senyap. Tapi dalam milenial sorga kita berkerajaan 1000 tahun. Ada penulis buku, kebetulan bukunya sangat tebal. Saya juga pesannya agak susah. Dia penulisnya David Faison. Dia bersaksi begini, dia seorang penggali dan arkeolog yang sudah begitu banyak bukunya, adik-adik. Inilah yang disaksikan beliau dalam tulisannya. Kebencian iblis tentang Wahyu pasal 20, banyak rekaman kaset berisi eksposisi yang saya gali dalam pasal ini mengalami kerusakan waktu proses pengiriman dan penerimaannya. Jadi, waktu diproses, mau mengirim, ada saja masalah. Dan waktu orang menerimanya pun ada masalah. Dalam kasus tertentu, bagian yang bicara tentang nasib si iblis yang akan dimusnahkan telah dihapuskan bersih sebelum mencapai tujuannya. Jadi lihat, hilang, tiba-tiba hilang. Ya, waktu bicara itu suara hilang dan video hilang. Dalam kasus lain terdengar suara teriakan memakai bahasa asing yang telah menindih kata-kata aslinya sampai tidak dapat dimengerti. Jadi David Faison, he is speaking in English, tapi ketika mau keluar, mau di launching, mau dibagikan, teman-teman tahu apa yang terjadi. Ada suara yang menindih suara dia dan akhirnya tidak jelas terdengar, tidak dimengerti orang yang mendapatkan kaset atau CD yang dia rekam. Kitab ini mengungkapkan kesombongan iblis. Jadi kitab Wahyu secara khusus menyingkapkan kesombongan iblis, secara khusus kitab Wahyu pasal 20. Karena ini adalah terakhir setan menunjukkan kekuasaannya. Jadi adik-adik lihat, kitab ini mengungkapkan kesombongan iblis. Dan pemerintahannya di dunia ini hanya sementara. Dia tahu soon and very soon, ya, pemerintahan setan akan segera berakhir. Ya, itu sedikit pandangan setan. Itu sebabnya dia terus, setiap orang mengkhotbahkan ini, setiap orang membagikan pengalaman ini, ada saja. Bahkan orang pendengar pun sedang dibisikkan oleh iblis. Bahkan mungkin teman-teman yang sedang mengikuti Zoom ini, bahkan saya, ya, dari kemarin mempersiapkan materi ini karena kesibukan, ada saja kendala. Saya yakin adik-adik, teman-teman yang sedang bergabung dalam Zoom, hati-hati. Setan sekarang sedang ada di samping kita, walaupun tidak secara fisik, tapi dia tahu kita sedang membicarakan dia. Itu sebabnya jangan coba-coba mengantuk. Ikuti dengan baik. Saya berusaha akan menyederhanakan supaya kita dapat mendapatkan pengalaman rohani baru pada sore hari ini menjelang malam ini, dan kita benar-benar terberkati. Jadi we are konsentrasi untuk mengikuti pelajaran ini.
Oke, ada 5 pendekatan utama kepada kitab Wahyu ini. Ya, secara keseluruhan kitab Wahyu ini ada pendekatan-pendekatan ini. Ini adik-adik, ya, teman-teman saya semua, saudara-saudariku, perlu kita sedikit singgung ini. Mengapa? Karena ini pemahaman-pemahaman ini, konsep-konsep ini sudah beredar di tengah-tengah kita. Bahkan ada beberapa orang di gereja di mana kita beribadah dan bergaul, ini ada 1-2 yang mengikuti pemahaman ini. Nanti kita di mana paling dekat kita. Kita akan lihat. Yang pertama, pendekatan utama kepada kitab Wahyu, bahkan secara khusus pasal 20, pandangan preteris. Apa itu? Mereka memahami bahwa keseluruhan kitab itu merujuk ke konteks asal. Ia diwahyukan. Sampai setengah jalan melalui pasal 20. Sesudahnya, ketika perhatian beralih ke akhir zaman. Jadi, ini merujuk ke konteks asal ia diwahyukan. Kemudian sampai setengah jalan, maksudnya sampai di pasal 19 sampai 20 pun itu masih konteks asalnya, masih mengikut. Tapi setelah itu perhatian beralih ke akhir zaman. Jadi seperti nggak nyambung. Jadi ini itu sebenarnya simbol mereka mengakui begitu. Yang kedua, pendekatan yang dibuat beberapa orang yang meyakini pandangan historisis, memegang bahwa kita ini meliputi periode dari abad pertama ke akhir dalam runtutan kronologisnya. Mereka kini hidup menjelang akhir. Ya, para reformator mengambil pendekatan ini. Ya, banyak, termasuk Ellen White adalah reformator. Kita lebih condong mengikuti historisis. Kita tidak menganut historis kritis, high criticism. Tapi historisnya mengakui bahwa secara utuh dilihat dari awal, periode awal dunia ini diciptakan sampai akhir dalam runtutan kronologisnya. Jadi kejadian sampai wahyu. Jadi mereka percaya dan kita termasuk dalam pendekatan ini. Kemudian ketiga, pandangan futuris, bahwa kebanyakan isi kitab ini merujuk kepada masa akhir. Jadi sampai di sini mereka berpandangan masa akhir. Jadi tidak bisa dijelaskan dengan secara gamblang dan matang karena ini peristiwa akhir. Dan pandangan keempat, pandangan idealis, menafsirkan kitab ini secara puitis. Pasal 4 sampai pasal 20 merujuk kepada periode antara kedatangan Kristus pertama dan kedua, tetapi tidak runtut dan sebagai paparan imajinatif simbol tentang kemenangan Allah atas kejahatan. Bukan merujuk kepada peristiwa spesifik. Lihat pendekatan mereka, imajinatif simbol tentang kemenangan Allah. Jadi kitab Wahyu secara khusus pasal 20 itu hanya imajinatif simbol tentang bahwa kemenangan Allah atas kejahatan. Allah pada akhirnya menang atas kejahatan. Bukan merujuk kepada peristiwa spesifik. Jadi kedatangan malam milenial itu atau kerajaan 1000 tahun itu tidak spesifik, itu tidak nyata akan datang. Yang kelima, pandangan siklis, memahami bahwa pasal 4 sampai pasal 19 dan 20 menceritakan kisah tentang periode antara kedatangan Kristus pertama dan kedua 6 kali dijelaskan. Mengulang-ulang pola penderitaan membawa ke penghakiman dan akhir. Jadi para siklis ini memahami bahwa pasal kitab Wahyu pasal 4 sampai 19 20 menceritakan kisah tentang periode antara kedatangan Kristus pertama dan kedua. Dan ini diulangi 6 kali, mengulang-ulang supaya penderitaan membawa kepada penghakiman, bahwa penderitaan yang kita alami akan ada penghakiman, akhir penghakiman. Itu konsep mereka. Itu sedikit adik-adik tentang pandangan pendekatan dari keyakinan-keyakinan yang sedang beredar tentang buku Wahyu secara khusus kitab Wahyu pasal 20. Kita akan berada sekarang dalam struktur kitab Wahyu. Ya, saya berharap adik-adik masih konsentrasi karena ini penting sekali kita ketahui. Struktur kitab Wahyu kalau kita lihat 1 sampai 3 masa kini. Ya, masa kini, kemudian 4 sampai 22 masa depan. Inilah awal dari struktur itu. Kemudian dia berkembang dalam bagian kedua yang lebih besar, dibuat strukturnya supaya
pelajar Alkitab Wahyu lebih mudah memahami. Dibuat seperti ini. Bagian kedua yang lebih besar ialah pasal 1 sampai 3 masa kini. Pasal 4 sampai pasal 22, pasal terakhir, itu berbicara tentang masa depan. Kemudian pasal 4 sampai 18 kabar buruk. Nah, pasal 20 sampai 22 kabar baik. Inilah dibuat strukturnya. Nah, oke, kita akan jabarkan adik-adik. Uraian lanjutan. Pasal 1 sampai 3 masa kini artinya segalanya harus dibereskan sekarang juga. Jadi itulah Wahyu pasal 1 sampai 3. Kemudian Wahyu pasal 4 sampai pasal 22 itu masa depan. Yang tentunya diuraikan kembali pasal 4 sampai 18 kabar buruk, yaitu keadaan akan menjadi makin buruk sebelum menjadi makin baik. Karena kalau kita baca ini pasal 4-18, ini sudah mulai nanti masuk bagaimana materai, kemudian hidup yang tidak berserah kepada Tuhan harus ketelanjangan kita adalah miskin, buta, dan lemah. Kemudian di sana keadaan semakin buruk, kemudian sampai air menjadi darah, dan lain sebagainya. Hujan es, itu pasal-pasal ini tuh. Kabar buruk, keadaan akan menjadi makin buruk. Mulai pasal 4-18 ini terus tentang peristiwa yang buruk yang akan terjadi di dunia di mana kita tinggal. Tetapi pasal 20 sampai pasal 22 adalah kabar baik. Keadaan akan menjadi jauh lebih baik sesudah tadinya menjadi makin buruk. Jadi pasal 4 sampai 18 kan buruk. Tapi di pasal 22 sudah keadaan menjadi jauh lebih baik sesudah tadinya menjadi makin buruk. Jadi inilah pengharapan kita terakhir pasal 20 sampai 22 terakhir. Baik, kita akan sekarang uraikan berikut struktur kitab Wahyu pasal 20 secara khusus. Itu tadi secara menyeluruh kitab Wahyu. Sekarang karena kita belajar kitab Wahyu pasal 20, kita lihat secara khusus strukturnya. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 ini tentang iblis. Ya. Adik-adik, tentang naga, tentang Lucifer, tentang iblis, tentang setan. Apa yang diceritakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 diikat dan dilenyapkan ke jurang maut. Tetapi hanya untuk waktu yang terbatas. Itu sedikit outline-nya. Kemudian dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 10 itu adalah milenium. Kerajaan 1000 tahun. Di sana diungkapkan yaitu para orang kudus dan orang yang mati martir memerintah kebangkitan yang pertama. Mereka memerintah 1000 tahun lamanya bersama Tuhan dalam kerajaan sorga. Itulah malam milenium dalam kerajaan sorga. Tetapi malam milenium di dunia, apa yang terjadi? Sunyi senyap. Kita akan pelajari nanti ayat per ayat, saudara-saudariku. Lalu Wahyu pasal 20 dari segi struktur, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu berbicara kebangkitan umum dari sisa kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama adalah orang yang benar yang mati dalam Yesus Kristus. Ya. Orang-orang yang telah berjuang setia mengikuti perintah Allah. Dan Wahyu pasal 20 11 sampai 15 akan ada kebangkitan umum, yaitu orang-orang yang menghidupkan suasana neraka. Dari semenjak dia lahir sampai matinya, dia menghidupkan hidup neraka. Jadi dia bangkit untuk menerima upah dan kitab-kitab hayat dibukakan. Itu struktur dari kitab Wahyu pasal 20, teman-teman. Supaya kita dapat, saya berharap masih konsentrasi semua walaupun kita tidak bisa tatap muka. Kemudian apa yang terjadi peristiwa-peristiwa pada permulaan milenium? Kan malam milenium ya. Di dunia itu yang teman-teman berikan pembahasan. Kita akan lihat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada permulaan milenium itu. Waktu peristiwa itu terjadi. Setan dan malaikat-malaikatnya, saudara kasih, mereka akan tinggal sendirian di dunia yang terisolasi ini selama 1000 tahun. Ini ayatnya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut.
dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Ya, bukan si naga ya. Nggak ada marga Sinaga di sini. Kalau ada bukan marga Sinaga. Tapi si naga, naga, si ular tua itu maksud saya. Si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi setan dan malaikat-malaikatnya itulah peristiwa malam milenial dunia. Jadi setan akan tinggal di sini. Dan mereka ada sebutan melemparkannya ke dalam jurang maut, ya, dan menutupi jurang maut. Ini sebenarnya ada pembahasan khusus. Apakah Tuhan menyiapkan jurang maut sudah untuk tempat mereka pada malam milenial itu? Ini kan bisa dikembangkan. Kemudian jurang maut pakai apa menutupnya? Kadang-kadang kan waktu kita belajar ini kita kadang-kadang memakai nalar kita, pikiran kita sederhana. Berarti ada tutupnya, sudah disediakan tutupnya kan begitu. Lalu dimateraikannya, ada materainya. Ya kan? Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu diteliti lebih dalam, ya. Tapi kalau saya tuntaskan malam ini, yang saya takutkan teman-teman akan boring, karena sesungguhnya belajar wahyu itu masalah boring dan setan sedang terus misalnya jangan itu salah, itu tidak perlu didalami, ya. Bahkan ngantuk. Kita sekarang, apakah saya tidak tahu, saya sendiri ini merasa sesuatu ada yang mengganjal saya. Mengganjal itu sesuatu beban yang luar biasa, ya, tidak lancar untuk menguraikan yang sesungguhnya. Supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, siapa yang disesatkan kan? Umat-umat Tuhan sudah naik ke sorga. Umat tebusan yang menerima Yesus Kristus dalam hidupnya sudah naik. Siapa lagi yang mau disesatkan? Kan ini menjadi pendalaman yang dalam. Tapi mudah-mudahan nanti di akhir materi ini sebagian ini akan terjawab. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Baik, kita lanjutkan. Setan dirantai 1000 tahun. Itulah malam milenial di dunia. Yang pasti dirantai. Apa dirantai? Banyak referensi. Dan nanti akan ada kutipan dari hamba Tuhan Ellen G. White, seorang penulis rohani, tentang peristiwa 1000 tahun ini. Bahwa yang dimaksud setan dirantai adalah setan tidak lagi memiliki akses dan kekuatan, dan dia tidak ada lagi orang yang mau digoda dan dipengaruhi, karena umat tebusan sudah dibawa naik menikmati malam milenial 1000 tahun, malam kemenangan, ya, kerajaan 1000 tahun bersama Yesus dalam kerajaan surga. Jadi dia setan sendiri. Jadi dia merasa lebih sakit, ya. Kalau kita dirantai, ya teman-teman, kalau kita dirantai, diikat tangan kita dan kaki kita, tapi masih banyak orang, kita merasa tidak kesepian. Tapi ketika kita dirantai, diikat, lalu kita sendiri, ya itu lebih sakit. Atau kita lebih sakit lagi kalau kita sendiri, tidak ada teman. Kita di hutan yang biasanya ramai, itu juga mengalami merasa, aduh, boring sekali, tidak ada istilah anak muda itu, ya, tidak semangat dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa selama milenium, malam milenium itu, orang saleh berkerajaan bersama Kristus. Jadi orang saleh itu naik ke surga bersama. Barang siapa yang dibangkitkan Kristus pada kebangkitan yang pertama, artinya orang-orang yang mati dalam Kristus dan yang setia kepada Kristus sampai kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, akan memerintah bersama dia selama 1000 tahun di dalam kerajaan sorga. Ini wahyu, kita sekarang berada di Wahyu pasal 20 ayat 4. Jadi lihat 1000 tahun. Kalau Bro Johnson Simatupang traveling atau liburan, ya, kita anggap saja 1000 tahun. 1 tahun 365 hari. Berarti kalau dikali 1000 tahun berapa ya teman-teman? Ya, kami para pendeta tidak boleh terlalu lancar berhitung karena bisa jadi bisnismen nanti. Kalau kita kalikan 1000 tahun, 1 tahun 365 hari,
berarti ada 360 apa itu? Kira-kira itulah hitungannya. Jadi kalau kita gunakan akomodasi kita per hari dalam 24 jam, dalam hitungan kita sekarang ada di dunia 24 jam akomodasi waktu kita traveling atau holiday atau liburan, kita menginap di hotel bintang 5. Saya dapat diskon lah. Ya, 500.000 per malam. Lalu kita jalan-jalan masuk ke tempat ini dan lain sebagainya. Kita akumulasi 1 juta per hari akomodasi kita dalam holiday. Ini kita 1000 tahun holiday. Ya. 1000 tahun bertamasya, 1000 tahun menikmati perjalanan yang luar biasa yang menakjubkan. Kalau 1 juta per hari kali 36 sekian udah berapa miliar, ratusan miliar, ribuan miliar. Kalau kita hitung ya, ini baru saja saya terpikir. Jadi luar biasa, tidak kita bisa bayangkan betapa luar biasanya rencana Allah dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita dibawa holiday bertamasya, menikmati milenial 1000 tahun berkerajaan di dalam kerajaan yang Allah telah sediakan bagi kita. Pemerintahan mereka yang ditebus itu terdiri atas keterlibatan dalam fase penting pemerintahan Kristus. Jadi waktu kita holiday bertamasya, milenial, berkerajaan 1000 tahun itu kita juga diberikan jabatan-jabatan strategis yang kita tentu kita ikut terlibat menikmati kasih Allah selama 1000 tahun itu. Tetapi adik-adik, orang-orang berdosa tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri di hadapan keadilan Allah jika mereka dibinasakan pada kedatangan kedua kali. Setan dan orang-orang berdosa harus mengerti dan menerima penghukuman itu. Jadi selama 1000 tahun umat tebusan yang setia mengikuti Yesus dalam kerajaan sorga, mereka menikmati dan mereka bekerja di sorga. Pekerjaannya apa? Menghakimi orang-orang yang jahat, orang-orang yang menghidupkan neraka selama hidupnya. Mereka menjadi hakim atas orang-orang itu, melihat dosa-dosa mereka. Mengapa si Anu tidak masuk surga? Mengapa si Anu tidak masuk? Padahal selama di dunia, selama saya bersahabat dengan dia, adalah seorang yang luar biasa. Jadi itulah yang terjadi. Jadi mengapa penghakiman terakhir dibutuhkan? Untuk memberikan keadilan dan penghukuman adik-adik dan saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang bergabung dalam pendalaman kitab buku Wahyu pasal 20 pada sore hari menjelang malam ini. Setan dan para malaikatnya memiliki waktu untuk merenungkan akibat dari perbuatannya dalam pertentangan besar untuk meyakinkan mereka dan menerima keadilan penghakiman Allah. Jadi selama mereka di bumi 1000 tahun, setan ya, dia dalam bahasa Alkitabnya ya 1-3 tadi dirantai. Tapi penjelasan hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya The Story of Redemption bab 63 halaman 414 inilah disebutkan di sana. Disinilah rumah bagi setan dan para malaikatnya selama 1000 tahun. Di sini ia akan dikurung untuk memperhatikan permukaan bumi yang telah rusak dan melihat efek dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama 1000 tahun ia dapat menikmati buah dari kutuk yang telah disebabkannya, yang telah dia buat sendiri. Terbatas hanya di dunia ini saja. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk berjalan-jalan ke planet lain, untuk mencobai dan mengganggu mereka yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Inilah penjelasan tentang kitab Wahyu pasal 1-3 itu tadi. Mereka keadaan dirantai dan dicampakkan. Ini keadaannya yang diberikan oleh penulis hamba Tuhan Ellen G. White dalam peristiwa ini, mengomentari peristiwa ini. Selama masa ini setan sangat menderita sejak kejatuhannya. Sifatnya yang jahat sudah dilakukannya terus-menerus. Tetapi sekarang dia kehilangan kuasanya dan ditinggalkan untuk merenungkan apa yang telah dilakukannya sejak kejatuhannya. Dan melihat ke depan dengan ketakutan yang menggetarkan dan mengerikan. Ketika dia harus menderita karena semua kejahatan yang telah diperbuatnya. Dan hukuman bagi semua orang berdosa yang karenanya telah dilakukan oleh mereka. Luar biasa penjelasan ini. Inilah berkat rohani yang kita bisa miliki dari seorang penulis Ellen G. White. Adik-adik dan teman-teman semua, saudara-saudariku.
Setiap orang berdosa akan dihakimi menurut perbuatannya, menurut pikiran dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang menyatakan dirinya tidak berdosa dalam dakwaan ini. Setiap orang akan menerima kebenaran penghakiman tersebut. Lalu Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya dari hadapannya. Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini setelah milenial berakhir. Ini di penghujung. Terima kasih. Sangat menyedihkan tentunya. Lalu apa peristiwa-peristiwa pada akhir milenium itu? Kita akan lihat. Kita akan jabarkan. Saya masih percaya sahabat-sahabat saya, adik saya, para pemirsa yang bergabung dalam keluarga Advent Mahasiswa Yogyakarta ini masih konsentrasi ya. Setelah ini kita akan ada tanya jawab ya. Orang-orang jahat dibangkitkan. Inilah peristiwa di penghujung dari milenium itu. Wahyu 20 ayat 5. Orang jahat akan dibangkitkan. Kemudian orang jahat itu dibangkitkan dari mereka dikuburkan. Baik yang mati di laut, yang tenggelam di laut, yang jatuh pesawat, mereka akan diserahkan. Ya, orang yang tidak mati dalam Kristus, mereka akan bangkit. Karena yang mati dalam Kristus sudah bangkit kebangkitan yang pertama waktu awal milenium itu dimulai. Iblis dilepaskan. Wahyu 20 ayat 7. Iblis dilepaskan untuk sementara waktu. Lalu waktu iblis dilepaskan, apa yang terjadi? Wahyu 28 mengatakan, dan ayat 9, iblis mengumpulkan orang-orang jahat di sekeliling kota itu untuk berperang. Peperangan terakhir, perjuangan terakhir. Setan mengajak berperang, mengumpulkan semua pasukannya, pengikutnya yang ada di dunia. Lalu setelah mereka bangkit melawan Allah, ya, sudah mau turun Yerusalem baru. Umat-umat Tuhan yang sudah menikmati kerajaan 1000 tahun milenium akan turun, orang-orang jahat dibinasakan. Panorama kesalahan waktu Yerusalem turun, akan orang-orang yang salah, orang-orang jahat itu akan melihat slide spot mereka. Akan melihat, menonton film mereka selama hidup mereka. Oh, inilah mengakibatkan saya tidak ada di sorga. Jadi Allah adil. Allah memberikan tontonan yang jelas terhadap kehidupan mereka. Film yang mereka buat sendiri. Dan yang mereka sendiri pelakunya. Mereka akan lihat, ditonton mereka, mengapa mereka sampai tidak ada di sorga. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa Allah itu Allah yang adil. Allah yang benar-benar Allah Maha Pengasih. Dan mereka akhirnya mengatakan, Engkau Allah yang adil. Lalu orang jahat menyatakan Tuhan itu adil dan benar. Karena mereka sudah menyadari kesalahannya. Bahkan setan menyadari kesalahannya. Tapi sayangnya pintu kasihan sudah tertutup. Adik-adikku, kejahatan akan terus merajalela. Itu sebabnya konsep Alkitab mengatakan kepada kita, selesaikan masalah kita, masalah dosa kita sebelum matahari terbenam. Itu artinya sesegera mungkin setiap kejahatan peristiwa yang kita lakukan, di mana kita sering sekali jatuh, bahkan kita orang-orang muda. Ya, saya sering sekali membawa materi-materi tengah-tengah anak muda ya, kasih, dan di tengah-tengah mahasiswa. Fenomena, bahkan fenomena kaula muda yang menjadi luar biasa sekarang. Kaum milenial, kita akan ditawarkan kejahatan-kejahatan dan sering sekali kita jatuh, bahkan bergabung dalam kejahatan-kejahatan itu. Tetapi melalui kitab Wahyu pasal 20, lihat skema atau peristiwa yang akan terjadi awal malam milenial itu, dan setelah berakhir milenial itu, apa yang akan terjadi.
Bisa saja sekarang kita masih fit, masih semua onderdil kita masih luar biasa, belajar bisa menikmati, bahkan adik-adik akan berhasil ke depan menjadi orang pemimpin, menjadi orang yang memiliki pengaruh besar baik di lingkungan, di masyarakat, dan di pemerintahan. Tapi ingat, kejahatan yang kita lakukan selama panjang hidup kita akan tercatat. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap kejahatan yang kita lakukan, kita segera datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan menyerahkan itu, dan kita tidak akan lagi kembali dan menghidupkan kejahatan-kejahatan itu. Api yang menghanguskan, ya, datang, mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wahyu 20 ayat 10, kita tahu ceritanya. Dan kemudian setiap orang berdosa akan dihakimi menurut perbuatannya, menurut pikiran dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang menyatakan dirinya tidak berdosa dalam dakwaan ini. Setiap orang akan menerima kebenaran penghakiman tersebut. Ya, saya sudah bacakan tadi, saya kasih terakhir, dunia baru akan diciptakan. Ya, kita lihat 2 Petrus 3:15, lalu Wahyu 21 ayat 5, itu akan turun dunia baru. Yerusalem baru turun. Ya, setelah peristiwa yang menegangkan itu datang. Dan itu slide saya. Saya masih ada waktu, kita silakan tanya jawab, host, MC. Kita kan lebih enak kalau ada diskusi atau pertanyaan lebih hidup. Yang pasti materinya saya sudah sederhanakan. Saya berharap melalui kuasa dan pertolongan Tuhan kita mengerti konsep malam milenial dunia dan holiday milenial dalam kerajaan sorga. Demikian teman-teman, saya kembalikan kepada host atau MC kita untuk diskusi pada malam hari ini. Silakan. Baik. Tentang materi kita, silakan. Baik, terima kasih, puji Tuhan atas materinya, luar biasa, singkat, padat, dan jelas ya. Selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya masih bisa. Saya akan bacakan pertanyaan pertama, Pendeta. Pertanyaan pertama adalah tentang Wahyu 20 ayat 3. Ya. Dikatakan bahwa setelah masa 1000 tahun, setan akan dilepaskan sedikit saat waktu lamanya. Dan tadi ada dibahas untuk berperang ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira itu berapa lama? Begitu, Pendeta. Iya, memang Alkitab secara spesifik tidak menyebutkan waktu yang diberikan itu. Yang pasti, sebelum Yerusalem baru itu turun, kemudian setan dan pengikutnya dan orang yang mati dalam dosa, mereka akan bangkit semua. Lalu mereka melihat Yerusalem baru itu akan turun, kemudian Allah memutar film, ya, tontonan masing-masing dosanya, menyadarkan mereka bahwa pada akhirnya keputusan yang Allah berikan itu benar. Turun, ya. Ada beberapa orang pendapat itu hanya sekitar 30 menit, 1 jam. Karena dalam perjalanan milenial ini, waktu Yesus datang kedua kali, dalam tulisan yang lain, hamba Tuhan juga, walaupun kita tidak persis tahu karena kita belum pernah dari sorga, waktu kita nanti masuk sorga itu perjalanan sabat, 1 sabat, berarti 7 hari. Ya, kita tiba dalam kerajaan sorga. Tapi dalam waktu Yerusalem mau turun, kemudian kembali bangkit setan untuk melawan tidak ada yang pasti memberikan ini. Ada orang berargumen bisa 30 menit, 1 jam. Bahkan bisa juga 7 hari sebagaimana perjalanan umat Tuhan menuju milenial kerajaan sorga selama perjalanan 1 sabat. Nah, yang mana mau kita ambil secara pendekatan sosial kita tidak bisa pasti. Tetapi pendekatan teologis, yang manapun yang kita ambil dari pandangan-pandangan itu, artinya orang berdosa akan tetap binasa dalam waktu dekat. Ya, sama dengan pertanyaannya, berapa lama nanti mereka dalam api neraka dibakar? Ya kan? Itu nanti kan itu koneksinya ke sana. Pertanyaan yang sama, waktu nanti orang setan dibakar, dibuang ke neraka berapa lama? Jawaban saya untuk itu dan pengertian saya untuk itu sampai hari ini adalah selama kayu bakar ada, api itu akan tetap menyala. Tetapi ketika kayu bakar sudah habis, api itu akan redup.
artinya mati. Api neraka itu luar biasa. Berapa lama itu? Saya pikir sekejap. Karena meledak gas aja, bisa hitungan 30 menit, rumah bisa habis. Itu hanya api kecil. Apalagi api neraka buatan tangan Tuhan. Begitu dihanguskan, tidak lama akan selesai. Dari segi waktu, setting time, saya tidak bisa memberikan penjelasan. Yang pertama, saya belum pernah dari surga, tetapi referensi sekitar 30, 1 jam, dan bahkan bisa juga 1 minggu atau 1 perjalanan sahabat. Itu Samuel. Thank you. Ada yang lain? Baik, puji Tuhan ya. Lebih baik kita jangan masuk ke kelompok yang itu berarti. Itu dia kesimpulannya. Baik, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang Wahyu 20 ayat 12, Pendeta. Ya. Ayat 12 itu dikatakan bahwa lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya. Nah, pertanyaannya, semua kitab dalam tanda kutip yang dimaksud di sini kitab apa? Apa hubungan? Apa ada hubungannya dengan 3 kitab yang disebutkan Nyonya Ellen White di Kemenangan Akhir? Silakan, Pendeta. Iya, baik. Yang pasti buku Wahyu itu adalah merupakan satu rangkaian yang menjelaskan peristiwa terakhir perjalanan manusia dan umat-umat Tuhan di dunia ini. Dalam konsep Alkitab dan yang sudah ditawarkan bahkan pandangan dari hamba Tuhan Ellen G. White tentang peristiwa ini, memang paling sedikit ada 3 kitab. Kitab catatan harian, ya, kemudian kitab kehidupan, dan kitab kematian lah. Itu yang sering dijabarkan. Itu akan dibuka semua. Bahkan dalam pengadilan itu, kalau bisa digambarkan dalam konsep pengadilan dunia, dalam hakim, ya, yang memimpin itu, ketua hakim itu adalah Yesus sendiri. Ya, yang terdakwa orang berdosa, bahkan kita. Dan saksi-saksi ada para malaikat. Karena yang mencatat semua perjalanan hidup kita, dosa-dosa kita, lembaran kita adalah para malaikat dalam catatan-catatan kitab itu. Yang kita sudah ketahui, kitab harian kita, kitab kehidupan, dan kitab kematian. Dalam hal ini, dosa yang tidak bisa lagi diampuni. Jadi itu akan dibuka terang benderang, ya, ibarat hitungan matematika, hitungan ekonomi, balance apa tidak. Ya, waktu dosa kita lebih besar daripada kesetiaan kita, inilah yang membuat kita pada akhirnya digambarkan, dijelaskan semua, inilah yang membuat Anda. Ya, Samuel, dia menyakiti hati orang terus-menerus, ya. Dan dia tidak pernah minta maaf. Ya, contoh itu yang saya sederhanakan bahasa saya. Kemudian waktu didakwa, lalu setan katakan, Samuel itu masih berdosa. Dia belum minta maaf. Lalu dibukalah kitab harianmu, Samuel. Dibuka. Oke, malaikat buka. Kata, memang tanggal berapa hari ini? Tanggal 12. Tanggal 12 Samuel memang dia tinju orang atau menyakiti orang. Itu tuduhan setan. Dia melakukan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Oke, Yesus katakan, malaikat buka catatan harian, kitab harian dari Samuel. Dibuka tanggal 12 November 2020. Memang dia berantem. Sampai dipukul orang berdarah-berdarah. Tapi jam 12 malam, dia menangis, menyesali, teriak kepada Tuhan, dan berjanji. Dan dia sudah minta maaf kepada orang itu. Dan waktu dia minta maaf, dibuka, Tuhan sudah mengampuni dosanya. Clear? Setan berdiam. Dengan itu saya nyatakan, Samuel lolos. Diketok 3 kali palu. Samuel, itulah sebabnya Samuel ada di sorga. Tapi ketika dibuka, catatan itu, Samuel, memang dia nggak pernah. Jadi semua terang benderang dalam pengadilan Allah. Jadi itu sebabnya diberikan waktu bagi mereka 1000 tahun juga bagi setan menyelidiki. Tadi kutipan Ellen G. White itu. Menyelidiki. Ketika Allah sudah menurunkan nanti terakhir, the finally judgment untuk mereka. Mereka sadar. Pada akhirnya mereka menerima dengan logo. Sebelum kita di sana, itu sebabnya setiap tingkah laku kita, every time, every day, every week, every year, setiap saat, jangan lupa datang kepada Tuhan untuk meminta ampun.
yang sombong-sombong, ya, yang suka terlalu sombong, yang cantik-cantik di sini, jangan buat kecantikanmu menjadi kesombongan yang ganteng-ganteng, ya, semi naughty, ya, you are the very handsome di sini walaupun itu. Ya, jangan kau manfaatin kegantengan untuk membabi buta. Ya, kau buka cabang di mana-mana, semua pacar setiap kota kau buat. Sorry ya Sam, sorry. Maka yang lain buka videonya biar kita bisa kenal. Ya, Oke. jangan selagi bisa berkuasa sekarang, Anda jangan kemerdekaan yang salah. Karena semua itu tercatat dalam kitab. Jadi pertanyaannya Sam, itulah kitab-kitab yang dimaksud. Karena itu ajaran Alkitab dan lain juga. Terima kasih. Puji Tuhan, mantap sekali. Sebentar, saya akan mencoba. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan yang terkait tadi ya. Jadi saya mencoba menghubungkan pertanyaan karena ada masuk terus supaya sekali bertanya. Kenapa Tuhan perlu membukakan kembali kitab catatan, kitab kehidupan, dan kitab kematian kepada umat-umat Tuhan saat masa 1000 tahun nanti? Bukankah ketiga kitab tersebut saat ini sudah diperiksa di pengadilan pemeriksaan dalam bait suci surgawi saat ini? Ya. Ya, kapan masih ada hubungan dengan tadi? Ya, sorry, langsung saja ya. Ya. Kapan dimulai dibuka catatan dosa? Dimulai kita dibuka catatan kita, yaitu 1844. Yang Martin Luther terkecoh di sini. Dia pikir Yesus datang 22 Oktober. Ya. Jadi terkecoh. Jadi di sini dia terkecoh, dipikir Yesus keluar dari bilik maha suci dan kita sudah diperiksa semua, diperiksa. Tapi itu kan pihak dari penyelenggara. Yang saya maksud penyelenggara di sini adalah di sorga ini diperiksa. Kita kan belum tahu nih hasil pengadilan kita, vonis apa yang kita terima kan belum, Sam. Kan belum ada kita yang tahu. Walaupun bagi sebahagian orang di dunia ini sekarang pintu kasihan sudah tertutup baginya. Artinya hukuman kepada dia sudah jelas. Tapi hanya siapa yang tahu itu? Hanya Tuhan yang tahu dan para malaikat dalam konteks saya. Karena malaikat yang mencatat semua peristiwa-peristiwa itu. Mengapa itu perlu dibuka kembali? Karena itu harus dihadirkan dalam forum akbar, konstituensi. Ya, jadi tidak ada persungutan dalam akbar itu. Karena begini, akan ada pertanyaan nanti. Mengapa suami saya, istri saya, sekiranya saya tidak masuk surga, istri saya masuk surga, kan dia menangis. Tuhan, mengapa suami saya tidak ada? Mengapa sampai tidak ada dia di surga, Tuhan? Ya tontonlah, Tuhan berikan semua, inilah pengadilannya, inilah vonisnya. Mengapa sampai dia tidak ada di surga? Oh, dia punya apa di belakang sana, punya istri lain, contoh. Ya contoh ini Sam, jangan langsung terpancing mas saya. Atau yang lain, dia tidak mengakuinya dosa itu. Iya, akhirnya istri saya menangis. Oh, rupanya suami saya tidak masuk gara-gara kurang ajar selama di dunia. Tuhan menghapus air matanya. Tuhan menghapus air matanya. Tuhan peluk dia. Dan dia lupakan semua. Dan itulah. Mengapa perlu dibuka? Untuk transparansi. Accountable. Dan itu ajaran Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Itulah sebabnya diulang kembali catatan kita. Untuk keperluan pribadi kita. Dan keperluan orang yang mengasihi kita. Dan keperluan semua umat manusia. Itu jawabannya. Oke, mantap ya. Berarti sudah clear tentang kitab ya, teman-teman. Beberapa pertanyaan yang sama saya tidak akan tanyakan lagi tentang hal itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang, kembali lagi, tapi tadi soalnya ada beberapa pertanyaan yang belum sampai di poin ini, yaitu tentang setan dan setelah 1000 tahun itu ya. Nah, kita sendiri tahu di denominasi lain ya, ada mengakui neraka itu sudah ada sampai sekarang gitu kan, setan di neraka dan sebagainya macamnya. Dan itu katanya kebanyakan dari mereka juga melihat dari Wahyu 20 ayat 10, di mana itu statement terakhirnya itu adalah mereka akan tormented day and night forever and ever ya, selama-lamanya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus pakai kata itu, atau apakah ada makna lain kata itu? Sehingga banyak dari orang Kristen pada umumnya itu menganggap bahwa ya neraka itu selamanya gitu.
Jadi mati masuk neraka disiksa selamanya gitu. Lalu yang menyiksa setan, nanti yang menyiksa setan siapa selamanya? Begitu mungkin pendeta. Iya, memang banyak itu seperti tadi saya sudah sampaikan di awal materi. Memang inilah banyak orang keyakinan-keyakinan karena tidak dia membahas hanya satu ayat. Yang pasti Wahyu pasal 20 belum terjadi. Itu dulu. Kalau belum terjadi berarti belum ada setan sekarang yang dilemparkan ke dalam api. Kan gitu. Ini belum terjadi. Karena milenial ini belum terjadi. Nanti waktu kenyataan itu datang. Kemudian selama-lamanya mereka dihukum yang berdosa, yang jatuh dalam dosa. Selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini kan kelenyapan. Artinya tidak ada lagi mereka sudah menjadi debu. Tidak ada lagi hidupnya. Tidak ada kehidupan. Jadi disiksa dalam siksaan itu artinya bahwa sudah berakhir kebahagiaan baginya karena dia sudah mati dalam dosa, terbakar dalam api neraka. Tapi bagi orang yang hidup dalam Kristus akan menikmati kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi ini kan penulis dalam hal ini memberikan kepada kita eternal, absolut. Jadi keabsolutan kekekalan itu, bahwa ketika orang sudah divonis bersalah, itu akan selama-lamanya tidak ada lagi kesempatan. Itu artinya. Karena, tapi untuk mendalam ini lebih jauh, tapi ini akan pembahasan lebih jauh lagi. Ini kan tentang sastra. Kita kan belum masuk, kitab Wahyu pasal 20 ini ditulis pakai sastra apa? Ya kan? Sastra apa? Walaupun perjanjian lama lebih banyak bahasa Yunani, tapi dalam sastra ini gayanya itu dalam bahasa selama-lamanya yang dimaksud apakah dia itu tentang kualitas waktu atau sifat dari orang yang dihukum. Tapi yang pasti akhirnya selama-lamanya yang dimaksud tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun karena sudah berakhir semua bagi orang berdosa. Itu yang bisa penjelasannya. Oke, mantap. Sangat jelas ya berarti. Pertanyaan selanjutnya. Ini tentang masih 1000 tahun lagi, tentang setan ya. Tadi pendeta sudah sampaikan selama masa 1000 tahun, setan dirantai di bumi, dalam artian bumi ditinggalkan kosong, dan setan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun apakah dalam masa 1000 tahun tersebut, setan tidak bisa berkelana ke tempat selain bumi? Atau mungkin dia bangkitkan orang yang mati dulu, biar ada temannya gitu? Gimana pendeta? Ya. Ini pertanyaan bagus banget ya. Yang pasti teman-teman, sahabat-sahabat saya para mahasiswa, sebenarnya waktu Om Lucifer itu jatuh, memilih dia memberontak di sorga, kan dia dikeluarkan, get out from heaven, keluar dari sorga. Jadi dia berkelana sebenarnya kemana-mana, planet yang lain selain planet bumi kita. Tapi yang menerima dia kehadirannya pada akhirnya bumi kita. Nanti coba baca tulisan hamba Tuhan dalam tulisan-tulisan permulaan. Ya, sifat di sana dijelaskan. Tapi siapa tahu kalian lagi banyak tugas buat paper dan lain sebagainya menulis, saya jelaskanlah sedikit di sini. Jadi setelah sehingga bumi kita lah yang bisa dibohongi oleh Lucifer dan yang menjelma menjadi ular, dan di Taman Eden ada Adam dan Hawa jatuh. Apa tulisan Ellen G. White dalam mengatakan ini? Planet-planet yang lain sedang menyaksikan betapa getirnya dan betapa mengerikan planet bumi yang kita tempati ini yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka tidak mau lagi menerima kehadiran Lucifer. Mereka sudah betul-betul antivirusnya itu dilindungi. Kota mereka itu, planet mereka itu sudah dilindungi. Sudah sensoriknya itu, jadi tidak lagi ditanya, are you sure to delete it? Ya, accept or reject. Jadi tidak ada lagi pertanyaan begitu. Begitu ada virus tentang Lucifer, sudah mental aja gitu. Kalau kita bicara sekarang skemanya ya, ibarat ini. Jadi mereka menyaksikan bumi kita di mana kita tinggal begitu mengerikan karena dosa. Planet-planet yang lain, Ellen G. White menyebutkan tidak mau lagi terpengaruh sama sekali. Jadi setan sudah tahu itu. Dan tulisan Ellen G. White tadi dalam Redemption menyebutkan
tidak lagi dibuka jalan akses dari dunia kita ini untuk dia pergi ke planet-planet lain. Ya, jadi paling sedikit dua alat bukti yang melatar belakang hukum di sini, dua alat bukti sah di planet lain sudah menyaksikan tabiat dari setan dan pengikutnya sudah rejected, ya, jadi tidak bisa lagi, sudah tidak akan mungkin diterima di planet lain. Yang kedua adalah tidak ada lagi akses keluar dari planet kita ini. Jadi dua alat bukti sah, akhirnya dinyatakan dia dirantai. Ya begitu penjelasannya, teman-teman. Semoga bisa diterima. Saya mencoba ya menjelaskan dengan bahasa kita sendiri supaya lebih mudah. Jangan langsung bawa ke ini, jangan, supaya kita betul-betul siap gitu. Ya, sederhanakan. Terima kasih. Silakan lagi, masih ada? Masih ada pendeta. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini menarik juga nih, tentang Wahyu 20 ayat 8. Di situ sebentar saya coba baca biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan juga. Ya. Dari ayat 7 saya baca, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan selanjutnya ya, pertanyaannya adalah, Gog dan Magog ini apa gitu? Iya, Gog ini ada istilah ya, istilah yang dicaplok oleh penulis dalam, tentu sebentar, gambaran sebenarnya kalau kita lihat di sini, yaitu bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jadi dalam kitab Wahyu yang lain dan bahkan dalam Kejadian ini ada sangkut pautnya. Jadi 4 penjuru mata angin. Ketika istilah ini disebutkan, orang mengerti bahwa 4 penjuru mata angin di mana pengikut-pengikut setan itu ada. Dan di sana akan dipimpin oleh setan. Mari bergabung. Jadi diperintahkan dari Gog dan Magog. Ini istilah tempat pada zaman itu, bagi di zaman Yohanes waktu menulis ini, ketika disebut Gog dan Magog, istilah ini itu artinya dari semua penjuru akan dikumpulkan pasukan yang untuk menyerang, melawan, atau perang dan lain sebagainya. Itu kalau arti dari Gog dan Magog, Sam, sedikit. Kecuali ada yang dimaksud yang bertanya ini tentang teologisnya, tapi itu sebutan dari semua penjuru, maksudnya 4 penjuru mata angin yang dari berbagai tempat, baik yang ada di utara, selatan, dan barat, semua penjuru dikumpulkan oleh setan. Itu sedikit dari segi definisi Gog dan Magog. Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta. Ya. Saya pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa di akhir masa milenium, saat kota Kudus turun, Yerusalem baru nantinya akan turun di atas Bukit Zaitun dan membelah bukit tersebut. Apakah pernyataan tersebut secara alkitabiah tepat atau tidak ya, Pendeta? Oke, artinya harafiah ya, atau hanya simbolis ya. Yang pasti kedatangan Yesus Kristus semua mata memandang. Kalau orang Dividian ada juga salah menafsirkan ini. Denominasi lain juga menafsirkan Zaitun. Bukit Zaitun yang dimaksud memang di mana? Dulu di Israel. Itu Yesus. Tapi pertanyaan saya, supaya kita terbuka, apakah gunung itu sekarang masih ada? Gak ada yang tahu gunung itu, gak ada. Tapi Zaitun itu adalah gambaran di mana kehadiran Allah akan datang. Ketika kerajaan itu turun, kerajaan 1000 tahun datang, semua orang memandang, suku, bangsa, dan bahasa, semua akan memandang, berarti tidak ada secara literal tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Artinya bumi kita ini menjadi tempat dunia baru. Tidak hanya satu atau di Israel. Tetapi dunia kita inilah menjadi tempat dunia baru itu. Jadi tidak ada tempat secara spesifik disebutkan di sini di Bukit Zaitun itu. Sekarang siapa yang berani mengklaim Bukit Zaitun yang nanti Tuhan turunkan? Tidak ada. Ya. Karena dan itu tidak ada menyangkut kepada keselamatan. Terserah Tuhan. Ya, jangan tersinggung yang bertanya ya. Terserah Tuhan nanti mau di mana ditempatkan.
Yang pasti saya dan saudara harus melihat dunia baru itu tuh turun. Artinya kita bersama, maksud saya kita berada dalam dunia baru itu. Jangan kita melihat, kalau melihat kita dalam maksud saya jadi salah anda nanti. Kita berarti kalau kita memandang kita berada di bawah neraka orang yang berdosa, tapi kita ikut dalam dunia baru itu turun. Dan semua dari Gog Magog itu yang kemudian orang yang berdosa itu seluruh penjuru dunia akan melihat itu. Ya, akan melihat kedatangan Tuhan itu. Jadi itu penjelasannya. Jadi tidak ada menyangkut keselamatan soal tempat. Tapi yang menyelamatkan kita adalah kasih Allah itu. Yang perlu kita tahu konsep kesabaran Allah, kesempatan Allah yang Tuhan berikan kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 20. Dan peristiwa yang terjadi dan benar terjadi dan perlu kita hindari. Itu. Kalau tempat, tidak ada yang tahu itu. Karena itu hak prerogatif Tuhan nanti mau ditempatkan di mana kembali di dunia kita. Terima kasih. Baik, luar biasa ya jawabannya ya. Pertanyaan terakhir pendeta. Oke. Untuk malam hari ini, puji Tuhan. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan aplikatif ya. Statement terakhir pendeta Melvin Malau kepada orang-orang muda terkait materi kita malam hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan? Apa nih kira-kira bisa kita dapat dari materi ini yang bisa kita, terutama kepada orang muda, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan pendeta. Iya, baik. From in my heart, honestly. Ya, saya juga sama seperti adik-adik semua. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Kita sedang bergumul bersama-sama. Tetapi di satu sisi, satu tahap, paling sedikit saya sudah lebih banyak makan Indomie dari adik-adik karena usia lebih senior dan sudah lebih banyak makan garam. Sudah banyak pengalaman dari adik-adik. Kalian udah banyak pengalaman juga, tetapi soal atmosfer, ya pekerjaan, soal nanti bersosial, sosial bermasyarakat, soal leadership dan lain sebagainya, itu adik-adik sedang meniti saat ini. Siswa. Pesan saya adik-adik, kita akan diperhadapkan ke situasi yang sulit. Apakah dunia ini akan semakin baik? Tidak. Secara keseluruhan tidak. Tetapi bagi kita perorangan Tuhan akan buat kita kepala. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kita orang-orang yang dapat mengaktualisasikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai Yesus datang. Sampai akhir hayat hidup kita. Yang menjadi tantangan terbesar kita adalah kehidupan kita sekarang ini. Saya mau pesankan kepada kita pada malam hari ini, sakit ikut kebenaran. Lebih sakit lagi kehilangan kebenaran. Sakit mengikut Tuhan, lebih sakit lagi kalau kehilangan Tuhan. Saya pikir statement saya ini boleh direnungkan. Mungkin kita merasa sekarang, saya jenuh jadi orang Advent, boring banget jadi orang Advent. Saya anak muda yang idealis, anak muda yang perlu mengaktualisasikan, mengeksplorasi diri saya. Saya harus begini, saya mau jadi donator, saya mau jadi orang hebat, ketua jemaat, saya bahkan menjadi pengusaha, bahkan orang-orang terkenal setiap hari masuk TV. Dan punya pacar seperti gitar Spanyol, dan sebagainya lah, punya cita-cita. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi pertanyaan saya, sejauh mana kebenaran itu sekarang ada di hatimu? Sejauh mana cintamu, kasihmu, perasaanmu kepada Yesus sekarang ini? Karena itu sangat fundamental, sangat basic. Ya, kita bicara kemana-mana pun, panjang lebar, ilmu apapun. Ya, saya untuk menyelesaikan disertasi saya sampai ke Filipina, ya, mencari bahkan semua searching buku seluruh dunia tentang yang saya bahas. Ya, kelihatan kita seperti jadab ujungnya. Yang kembali membuat kita bahagia ketika kita berada dalam Yesus. Kita datang berdoa, menangis kepada Yesus, meminta kekuatan baru kita kuat. Sakit menghidupkan kebenaran, lebih sakit lagi kehilangan kebenaran. Sakit ikut Tuhan, lebih sakit lagi kehilangan Tuhan. Ingat ini baik-baik. Silakan pilih pacar. Kalau kamu ganteng, pilih yang cantik. Kalau kamu putih, cari yang putih. Kalau kamu hitam, cari yang putih. Kalau dia mau. Ya kan? Kita harus realistis, jangan terlalu muluk-muluk. Ya kan? Hidup ini harus begitu. Jangan terlalu ambisi, akhirnya kita kehilangan kebenaran, kehilangan Tuhan. Cari, jangan jatuh cinta duluan, baru kebenaranmu kamu ungkapkan. Bisa saja di kampusmu ada seperti artis pintar, luar biasa, kamu jatuh cinta dan dia pun jatuh cinta sama kamu. Jangan jatuh cinta duluan, tapi kabarkan dulu kebenaran lebih dahulu, dia jatuh cinta kepada kebenaranmu, kepada Tuhan,
baru kamu berikan cintamu. Saya bukan orang yang, itu mungkin pembahasan lain, ya. Saya bukan orang yang ekstrim, tidak boleh berteman sama orang luar. Siapa yang di luar, siapa yang di dalam, kan kita juga nggak tahu. Ya kan? Tapi yang pasti jangan cinta malabab. Ya, kadang-kadang ya, yang saya tidak tahu di sini siapa, Willy tahu nggak cinta malabab? Cinta malabab itu artinya ya up to you. Ya, diserahkan begitu saja, tidak. Orang yang memiliki kebenaran tidak gampang menjual kebenaran. Itu saja, Sam. Saya pikir thank you so much pertemuan kita, karena waktu kita pas banget, karena jam 8 saya juga pindah channel untuk juga menyampaikan pekabaran. Luar biasa. Mungkin bisa di-arrange kemudian hari dalam kesempatan yang baik. Sekali lagi itu dari saya, tetap semangat, berhasil. Lebih baik menderita 4 tahun menggapai sarjana atau master, bergumul. Saya sudah lewati itu, paling sedikit kesaksian saya, walaupun masih ya beginilah. Nggak ada gunanya dokter bagi pendeta. Tapi paling sedikit tinggal esteller yang belum dapat. Yang lain sudah selesai. Jadi saya mau tularkan itu kepada adik. Semangat berjuang belajar. Jangan pulang tanpa membawa gelar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah meluangkan waktunya. Teman-teman jangan lupa nanti setelah kita doa tutup kita akan dokumentasi. Jadi jangan leave dulu. Saya akan mengumumkan untuk pertemuan kita minggu depan. Saya akan share screen kepada teman-teman yang mungkin tadi belum lihat ya. Apa sudah kelihatan? Udah ya? Oke. Nah, pertemuan minggu depan kita topik ke-13 ya. Kedua terakhir. Nah, ini akan dibawakan oleh Pendeta Dwi Juniarto, Pendeta Jemaat Timoho, dengan judul Kedamaian pada Akhirnya, yaitu dari Wahyu 21 sampai 22. Nah, jadi teman-teman jangan lewatkan. Kita akan datang berkumpul bersama-sama ya, bukan datang dalam tanda kutip berarti. Karena kita sebenarnya sama-sama terpisah ya. Datang di dalam hadirat Tuhan pada tanggal 16 November, jam yang sama, jam 6 sore. Jadi jangan lupa teman-teman ajak saudara-saudara lainnya, teman-teman lainnya untuk dapat mengikuti pertemuan kita. Puji syukur kita sudah melewati banyak sekali firman sepanjang seri pembelajaran kita ya, dan ini sudah sampai Desember, supaya semua yang kita sudah dengarkan termasuk yang malam ini tidak lenyap begitu saja, tapi kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk doa tutup kita pada malam hari ini saya undang Lira untuk bisa pimpin kita dalam doa. Baik, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu, meminta ampun atas semua kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mengampuni kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik penyakit hati selama kami manusia, tidak penyakit hati ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan berikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul kembali dan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan itu bisa dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami agar kami tetap setia pada-Mu ya Tuhan. Berkati Pendeta Melvin Malau yang telah mengabarkan firman, dan berkati juga kami yang sudah mendengarkan. Kiranya ini bisa dapat membantu kami agar kami bisa tetap jadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa tetap lebih setia pada-Mu ya Tuhan. Sertai kami dalam sepanjang hari Sabat yang suci ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa dapat tetap selalu melakukan yang terbaik, kami bisa dapat uji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, tolong sebanyak karena di dalam nama Tuhan Yesus selamat dan penuh sesa kami. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, bisa kita buka kameranya, kita akan dokumentasi sejenak. Ayo teman-teman, kita buka kameranya, jangan malu-malu. Saya akan tunggu ya. Halo Ido. Halo Bang. Makin ganteng ya kamu. Puji Tuhan lah. Yang bisa hidupkan kamera, silakan hidupkan kameranya. Kita akan menunggu. Baiklah. Saya akan hitung ya. Sampai 3. 1, 2, 3.
Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas mewakili keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta kepada Pendeta Melvin Malau. Terima kasih banyak yang sudah teman-teman yang sudah menyiapkan waktu. Jangan lupa untuk hadir di pertemuan kita minggu depan. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta, Tuhan memberkati. Sama-sama, selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih Pendeta, terima Iya, kasih. sama-sama.